Bapak Dr. Handus Haji Muhammad Syarif, salah seorang ulama di Pekanbaru. Baik Bapak, di sini saya akan mempertanyakan seberapa susah Bapak dalam pendidikannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hidup di zaman sulit, di mana SD itu pada tahun 63 sampai dengan 69 itu kondisi ekonomi masyarakat secara umum adalah dalam kondisi sulit. Apalagi saya tinggal di desa di mana ke sekolah itu berjalan kaki, dan itu menempuh hutan karet, dan di hutan karet itu masih ada orang yang ditangkap harimau, sehingga dari rumah ke sekolah itu tidak bisa pakai sandal, tidak bisa pakai sepatu. Kemudian sepatu hanya dipakai pas dekat pintu gerbang sekolah. Kemudian kesulitan lainnya, ya sejak kecil itu sudah orang tua tinggal di ladang, kita tinggal sama keluarga. Kemudian yang namanya tinggal di keluarga, ya masak sendiri, kemudian makan sendiri. Orang tua menempuh kehidupannya tinggal di ladang. Nah, kemudian juga pada usia kelas 5 SD saya masuk pesantren. Cuma pesantren itu sekolah madrasah ini ya, di kampung. Itu paginya saya SD, sorenya SMP. SD, sorenya di madrasah. Kemudian lanjut SMP, kemudian paginya SMP, sorenya di madrasah. Jadi waktu saya tamat SMP, saya sudah kelas 5 di madrasah. Nah, pada waktu itu guru saya di madrasah sudah menawarkan untuk saya jadi guru di madrasah tersebut. Tapi saya memutuskan tetap ingin melanjutkan belajar di Pekanbaru. Masuklah di waktu itu namanya persiapan YN. Nah, di persiapan YN itu kalau orang dari SMP itu masuknya kelas 1. Kalau dari PGA 4 tahun itu masuknya kelas 2. Nah, kemudian saya ikut tes, alhamdulillah diterima langsung, walaupun saya tak SMP, tapi saya diterima langsung masuk kelas 2 di persiapan di tahun 73 sampai 74. Kemudian tahun 75 itu masuk ke YN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Di tahun 75 itu tetap dites walaupun dari persiapan YN. Kemudian pada waktu kuliah, ya kita hidup karena orang tua di kampung tidak kaya, ya seluruh pekerjaan yang mendatangkan rezeki saya kerjakan. Ada yang ngupah nyangkul, ada yang ngupah nebas, ada yang dagang cebada hutan, ada yang dagang kayu, yang jual kayu. Papan waktu itu didorong pakai sepeda. Dan itu semua saya kerjakan. Kemudian di tahun 76 itu pernah ada krisis di Pekanbaru ini, bentrok antara Harun Zain dengan Arifin Ahmad, sehingga beras di stok dari Sumatera Barat tidak masuk beras, sehingga Pekanbaru ini melonjak sampai 10 kali lipat. Nah, pada waktu itu kawan-kawan saya itu banyak yang pulang karena yang mahal cuma di Pekanbaru, karena di kampung tidak mahal. Tapi saya tidak pulang, saya tetap tinggal di sini. Ya, pagi-pagi saya rebus ubi, kemudian pulang dari kuliah siang saya rebus ubi, makan ubi dulu, kemudian nanti baru makan nasi sedikit. Kemudian malam saya makan rebus ubi aja, sehingga nampak oleh salah seorang keluarga, tahu dia seperti itu, sehingga saya diingatkan, Syarif, kamu jangan buat seperti itu, makanlah seperti biasa. Kalau habis beras nanti ambil ke rumah. Sebenarnya saya tidak kehabisan beras, di rumah masih ada beras, karena saya
ngajar ngaji, biasanya saya dikasih 10 kilogram beras tambah uang ala kadarnya pada waktu itu. Tapi bagi saya hidup ini lebih bagus genting daripada putus. Jadi artinya barang yang ada saya hemat. Sebab kalau waktu itu dibeli beras itu harganya melonjak sampai 10 kali. Kemudian perjalanan-perjalanan berikutnya, saya pernah tinggal di kebun dengan teman juga di kebun nanas. Kami bersihkan kebun nanas itu, kemudian hasilnya diizinkan oleh yang punya dijual, kemudian kami belikan ke beras dan lain sebagainya. Dan juga pernah tinggal di Masjid Baitul Mukminin Jalan Ababil itu tahun 78 dan 79. Kemudian ngajar ngaji di sana, dan ngajar ngaji itu mulai sejak tahun 73 itu saya sudah ngajar ngaji. Jadi dulu sampai di sini, sampai di Pekanbaru, waktu persiapan pun saya sudah ngajar di Musola Nurul Yakin dekat Jalan Al-Dua. Sekarang sudah berubah nama dengan Masjid Nurul Yakin pas setelah jembatan itu. Kemudian di tahun 78 itu saya KKN di Muarajalai. Kemudian saya putuskan setelah selesai kuliah tetap melanjutkan pelajaran ke, waktu itu sebenarnya tujuannya Jakarta, tapi karena Jakarta itu gagal, lanjut ke Jogja juga gagal, lanjut ke Semarang. Akhirnya saya kuliah di IAIN Wali Songo Semarang tahun 79 sampai 82. Di Semarang pun saya bekerja, karena dulu kuliah doktoral itu belajarnya cuma 3 hari dalam seminggu. Kemudian yang 3 harinya lagi pray, saya mikir-mikir, ya kalau di rumah aja 3 hari capek, kemudian baca juga lama-lama benar capek. Akhirnya karena ekonomi orang tua juga tidak mapan di sini, akhirnya saya kerja. Apa yang saya kerjakan? Berjualan. Jadi saya pakaian anak-anak, sandal jepit, kaos kaki dan lain sebagainya, saya beli di Pasar Johar, pasar besar di Semarang itu. Kemudian saya jual ke pasar yang paling ujung jalur daripada bus kota pada waktu itu. Jadi namanya Pasar Genuk. Jadi ongkos pada waktu itu hanya Rp25. Jadi sepanjang bus itu berjalan, ongkos hanya Rp25 pada tahun 80-an itu. Nah, sebelumnya sebenarnya saya sudah tetap juga mengajar ngaji di sana di sebuah madrasah, sebenarnya tidak madrasah, tapi musola yang ada di situ, dan saya juga memimpin beberapa orang anak. Nah, kemudian setelah saya memimpin beberapa orang anak, cuma di Jawa ini kalau kita mengajar mengaji itu sama sekali tidak ada honornya. Jadi betul-betul mengajar tanpa ada sistem pun uang masuk. Cuma karena kawan-kawan saya yang sama mengajar itu ada yang ekonominya mapan, maka dia bilang dengan saya, Pak Sarip, buat aja lah program apa yang Bapak mau, nanti dana untuk konsumsi saya yang tekel. Jadi saya tetap dapat buat kegiatan-kegiatan terhadap anak-anak tersebut, karena untuk konsumsi ditekel oleh kawan saya yang berekonomi bagus itu. Nah, kemudian pada waktu ini ada orang tetangga yang anaknya sudah SMA, mau ke musola dia malu. Kemudian dia tanya saya, Pak, mau enggak Bapak ngajar anak saya? Kalau dia bergabung ke sekolah, ke musola, dia malu karena dia sudah besar, murid-murid lain kan masih anak-anak. Ya saya kira enggak ada masalah. Akhirnya saya ajarlah dia. Alhamdulillah, kalau ngajar orang yang sudah SMA itu ngaji, ya kalau dia serius belajar, insya Allah 3 bulan pandai baca Quran. Ya setelah dia pandai baca Quran, dia cerita pula di kantornya, anak saya sudah pandai baca Quran sekarang. Ada guru ngaji dari Sumatera, orang itu tidak tahu Riau, dia tahunya Sumatera. Oleh mereka tuh diajar, dibilang dengan dia, mau tidak dia ngajar rumah saya? Pagi pula saya ngajar lagi. Sudah itu dia cerita lagi dengan yang lain. Akhirnya saya dapatlah 3 buah rumah. Nah, setelah 3 buah rumah belajar itu, dagangan saya tidak mau lagi laku. Jadi saya pikir
rupanya rezeki kita ini sudah disukatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya saya hanya ngajar saja, dagang sudah saya tinggalkan, saya jualkan. Di dagang itu juga ada yang menarik. Teman saya yang sama-sama jualan itu tanya dengan saya, Bapak kesini sebenarnya mengapa? Ya saya cari rezeki. Saya tidak bilang saya kuliah, saya cari rezeki aja. Sewaktu dia berdagang dekat kampus saya, namanya Jerakah, ya. Saya pulang dengan teman-teman, nampak oleh dia, bohong dia aja, rupa dibilangnya mencari rezeki, rupanya mahasiswa. Itulah jalan-jalan hidup yang saya lalui. Alhamdulillah, ya, dengan bersusah payah Allah kabulkan cita-cita saya untuk menyelesaikan pendidikan. Dan sekarang ini kalau ada saudara kemenakan saya, anak-anak saya yang malas belajar, itu biasanya oleh adik-adik saya, itu dimotivasi mereka itu dengan saya. Apa yang mereka katakan, Mama Ulong kalian tuh, saya ini kakak tertua dalam keluarga, panggilannya kalau adik saya panggilan saya Ulong, kalau kemenakan saya manggil saya Mak Ulong, kalau anak saya memanggil saya dengan Pak Ulong. Biasanya panggilannya terhadap saya, Pak Ulong kalian itu, Mak Ulong kalian itu sukses seperti itu bukanlah terjadi sedemikian rupa saja, tapi dia menempuh persoalan yang sangat sulit, ya. Dan pada waktu saya kuliah itu, kalau libur semester saya pulang kampung dan saya motong karet, ya. Dan memotong karet itu sejak kelas 5 SD saya sudah pandai motong karet, dan saya sudah berani dalam hutan itu motong karet. Jadi artinya kalau saya mau pulang, ya disiapkan oleh orang tua saya kebun karet untuk diolah, untuk disadap. Dan kemudian yang menarik itu ialah kalau di tempat saya itu di hari pasar tidak boleh itu menyadap karet, berbahaya pada harimau. Saya hari Sabtu, hari pasar itu saya tetap menyadap karet, sehingga pernah pada waktu nyadap karet harimau melompat di depan. Tapi kami sebagai orang kampung, harimau itu tidaklah benda yang ditakuti. Kenapa? Karena harimau itu dia cari rezekinya, kita cari rezeki kita. Kita tidak akan ditangkap harimau kalau ajal belum datang. Jadi sampai di rumah saya cerita dengan orang tua, ya itu mungkin cuma peringatan saja, tidak boleh terlalu berani. Itulah perjalanan hidup. Kemudian setelah selesai dari Semarang, sebenarnya saya pernah ngajar di Rawamangun, UI Rawamangun itu saya pernah ngajar. Jadi ngajar di sana di FKIP-nya, tapi di SD-nya, di SD FKIP-nya. Saya memikir karena sarjana saya sarjana syariah, ngajar SD itu tidak nyambung dengan keilmuan yang saya miliki. Kemudian pada waktu itu saya lagi main di rumah keluarga namanya Kak Win, oleh Mukhtar Ahmad dibilang, Rip balik aja lah ke Pekanbaru, ngajar langsung ke UIR nanti. Makanya saya pulang ke sini langsung ngajar di Fakultas Usuluddin UIR, ngajar tafsir di sana. Sebelumnya juga saya disuruh ngajar di SMA Sri Rama. Kemudian pada tahun 82 ada tes di UIN, tahun 82 tidak ada pengangkatan, 84 baru diangkat sebagai CPNS UIN. Alhamdulillah, pas 30 tahun kemarin, Desember tahun 2013 saya pensiun di UIN sebagai pegawai di UIN Suska, dan jabatan terakhir sempat 2 periode menjadi Kepala Biro Administrasi Umum. Itulah perjalanan kehidupan, sehingga sering saya katakan kepada kemenakan-kemenakan, kepada anak-anak, kalau ada yang berpikir sekolah itu mudah, itu keliru. Sekolah itu sulit, sekolah itu payah. Orang bermain-main, kita terpaksa belajar. Oleh sebab itu sekolah itu sulit, tapi bagi saya sekolah itu adalah jembatan emas menuju cita-cita. Jadi artinya kita susah, tapi ada harapan yang hendak kita capai dengan bersusah payah itu. Kalau di kampung saya disebut namanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
Lalu setelah pensiun, apa kegiatan Bapak saat ini? Jadi kegiatan Bapak ada sebagai membalik. Dan membalik ini sebenarnya Bapak sudah berkhotbah itu sejak tamat SMP. Karena di kampung Bapak tamat SMP, tapi di madrasah juga sejak kelas 5 di madrasah. Nah, kemudian di Pekanbaru ini sejak tingkat 3, jadi sejak semester istilahnya, sejak tingkat 3 di IAIN Suskap Pekanbaru, Bapak langsung daftar ke IKMI. Jadi Bapak sebagai membalik IKMI sejak tahun 1977. Kemudian pada waktu Bapak tadi mengajar di Jakarta, Bapak juga aktif di IKMI Jakarta, aktif sebagai membalik di IKMI Jakarta. Kemudian tahun 82 itu balik lagi ke Pekanbaru, aktif lagi ke IKMI Pekanbaru. Sampai sekarang masih tetap aktif sebagai membalik IKMI Pekanbaru. Kalau nomor urutnya di IKMI itu sudah termasuk 10 besar. Kenapa? Karena kawan-kawan sia-sia Bapak juga sudah banyak yang meninggal. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak. Baiklah, itu kisah dari salah seorang ulama di Pekanbaru. Bagaimana susahnya beliau dalam menuntut ilmu, lalu bagaimana beliau mengatasinya, lalu sampailah beliau di titik saat ini. Terima kasih Bapak atas kisah dan pesan yang telah disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.